Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Yohanes Satria Pamungkas dengan NIM 21 11 4180 dari kelas Informatika 5 Universitas Amikom Yogyakarta, dan kelompok saya dengan anggota Bagas Restia Ermawan dengan NIM 21 11 4182, Naufal Abul Mihnaf 21 11 4183, James Januar Lada dengan NIM 21 11 4184, dan Lutfia Ridho Damayanti dengan NIM 21 11 4185. Di sini job desk saya adalah presentasi, sedangkan Bagas Restia Ermawan job desk-nya membuat program dan laporan, Naufal Abul Mihnaf membuat program, James Januar membuat program, dan Lutfia Ridho membuat laporan. Program peminjaman buku perpustakaan merupakan program yang menampilkan data-data peminjam buku beserta buku yang akan dipinjam. Dalam program ini, kami menggunakan bahasa program C++ yang di dalamnya berisi tentang data peminjam, seperti nama peminjam, jenis buku, kode buku, dan tarif untuk sewa buku. Di sini bisa kita lihat di layar sebelah kiri. Di sini merupakan tampilan program kami. Di sini terdapat judul peminjaman buku perpustakaan, terdapat kode buku C, P, dan N, jenis buku, cerpen, pengetahuan, dan novel. Untuk tarif buku sendiri, untuk cerpen 5.000, pengetahuan 10.000, dan novel 15.000. Di sini bisa kita lihat ada nama peminjam, dan di sini kita bisa menginputkan nama kita. Contoh, saya klik enter. Di sini terdapat masukkan kode buku yang terdapat di tabel sebelah kiri, C, P, atau N. Contoh kita C, enter. Buku yang Anda pinjam berjenis cerpen. Masukkan berapa buku yang dipinjam. Contoh kita ketik 2. Nama peminjam Satria, jenis buku cerpen, jumlah yang harus dibayar sebesar 10.000. 10.000 di sini didapatkan dari masing-masing buku bertarif 5.000, sedangkan di sini kita meminjam 2 buku yang berarti 2 kali 5.000 sama dengan 10.000. Dan di sini ditampilkan apakah Anda ingin meminjam lagi, Y untuk ya, T untuk tidak. Dan jika kita klik Y, maka akan terulang kembali programnya. Untuk kode program sendiri, di header terdapat kita menggunakan iostream using namespace std, dan untuk variabel tarif di sini kita menggunakan tipe data integer untuk rekursi, dan kita menggunakan modular fungsi void, dan ini void untuk garis. Sini ada fungsi yang menggunakan tipe data string untuk variabel nama, A, dan kode. Dan ini untuk array, ini untuk tarif buku. Terdapat 3 data, 5.000, 10.000, dan 15.000. Dan di sini untuk variabel buku ada cerpen, pengetahuan, dan novel. Dan menggunakan tipe data char atau karakter. Dan di variabel jumlah buku dan total kita menggunakan tipe data integer. Dan di bawahnya kita menggunakan struktur perulangan dual, do system, clear screen. Bisa kita lihat di sini hanya di layar CMD hanya ditampilkan program ini saja, tidak terdapat tulisan yang lain. Dan ada output cout, peminjaman buku perpustakaan. Lihat ini peminjaman buku perpustakaan, dan di sini ditampilkan jenis buku, kode buku, dan tarif buku, dan memanggil fungsi garis yang dari atas
sudah ada di atas ini, dipanggil lagi di bawah. Sini terdapat garis 3. Kemudian di bawahnya ada nama peminjam dan slice T ini adalah tab. Bisa kita lihat di sini spasi menggunakan tab. Kemudian ini ada input untuk nama, menginputkan nama peminjam. Contohkan lagi, Satria, kode buku, dan di sini kode buku kita ada menu input di sini, si input, dan nanti akan disimpan di variabel kode. Kita inputkan C, enter. Buku yang Anda pinjam berjenis cerpen, masukkan berapa buku yang dipinjam. Fungsi struktur keputusan dari kode buku yang diinput. If kode C, jika input yang diberikan adalah C, maka program ini akan berjalan. Di sini manggil fungsi garis lagi. Di sini bisa kita lihat. Dan ada output buku yang Anda pinjam berjenis cerpen. Line, dan masukkan berapa buku yang dipinjam. Dan di sini ada input jumlah buku. Dan di sini bisa kita inputkan jumlah buku contoh 2 yang akan disimpan di variabel jumlah buku. Nah, selanjutnya di sini memanggil fungsi garis lagi. Di sini dan ditampilkan nama peminjam dan nama yang sudah kita inputkan tadi. Dan jenis buku di sini kita tampilkan cerpen. Kemudian jumlah yang harus dibayar sebesar 10.000. Di sini kita menggunakan 10.000 di sini didapatkan dari variabel total, dan jika program sudah berjalan akan ditampilkan apakah Anda ingin meminjam lagi. Dan jika kita memberikan input T, maka program akan mengulang lagi dari awal. Dan di sini total 10.000 di sini didapat dari total. Dan di bawahnya else if kode P. Kita coba lagi. Jika kita menginputkan nama peminjam, kode buku, jika kode yang kita berikan adalah P. Buku yang Anda pinjam berjenis pengetahuan, masukkan berapa buku yang dipinjam. Kita inputkan 2 di sini dan akan disimpan di variabel jumlah buku. Dan kemudian didapat angka 20.000 yang didapatkan dari jumlah buku dikali tarif buku yang menggunakan kita memanggil fungsi rekursif di bawah ini, tarif integer, harga A dikali B, sedangkan A-nya sendiri adalah jumlah buku dan B-nya adalah tarif dari buku tersebut. Dan dipanggil lagi fungsi garis dan cout nama peminjam dan nama yang sudah diinputkan tadi, kemudian jenis buku, dan di bawahnya ada jumlah yang harus dibayar sebesar, dan di sini cetak total didapatkan dari tarif tadi, dan di sini dipanggil fungsi garis yang sudah ada di atas tadi. Di sini. Kemudian di sini else if kode yang diinputkan adalah N. Kita coba. Kode buku N.
Di sini dia garis yang sudah di atas dipanggil lagi, buku yang Anda pinjam adalah berjenis novel, di sini ditampilkan masukkan berapa buku yang dipinjam, 2 akan masuk di variabel jumlah buku, dan ada variabel total yang didapatkan dari tarif. Memanggil kembali fungsi rekursif yang di bawah ini dengan integer A adalah jumlah buku dan integer B adalah tarif buku. Dan fungsi garis dipanggil lagi di sini. Fungsi garis dipanggil lagi. Kemudian jumlah yang harus dibayar sebesar total ini 30.000. Hasil 3 kali 10.000. 2 kali 15.000. Dan else kode tidak ada dalam daftar jika kode yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada di daftar tersebut. Contoh kita inputkan lagi, maka hasilnya kode tidak ada dalam daftar. While A, jika input selain T, maka akan mengulang program jika input selain T. Dan jika input T, maka akan clear screen. Dan di sini ada endline, memanggil fungsi garis, dan cout. Terima kasih Kak. Kita coba input T. Terima kasih Kak Satria. Ditunggu kedatangannya kembali. Fungsi garis, terima kasih Kak. Dan kita panggil variabel nama tadi, ditunggu kedatangan kembali, dan fungsi garis dipanggil kembali. Demikian presentasi dari kelompok 12. Apabila terdapat kekurangan dalam program atau penjelasan yang kurang lengkap, saya mewakili dari kelompok 12 mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.